Saat zaman Pleistosen, Indonesia bagian barat terhubung dengan daratan Asia. Sebelumnya, diperkirakan sebagian wilayah ini merupakan bagian dasar lautan di kalangan geologi. Daratan tersebut dinamakan paparan Sunda atau Sundaland yang menjadi satu dengan benua Laurasia. Di sisi timur, daratan lama itu paralel dengan apa yang saat ini dikenal dengan garis Wallace. Di sisi timur geografis Indonesia terhubung dengan benua Australia dan umur daratannya jelas lebih tua. Daratan tersebut dikenal dengan paparan Sahul yang merupakan bagian dari lempeng Indo-Australia yang dahulu merupakan bagian dari benua Gondwana. Pada zaman es terakhir, yakni sekitar 20.000 hingga 10.000 tahun yang lalu, suhu rata-rata bumi meningkat dan permukaan laut meningkat pesat. Sebagian besar paparan Sunda tertutup oleh lautan sehingga membentuk rangkaian perairan Selat Malaka, Selat Cina Selatan, Selat Karimata, dan Laut Jawa. Pada periode inilah terbentuk Semenanjung Malaya, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan pulau-pulau di sekitarnya. Di bagian timur, Pulau Papua dan Aru terpisah dari daratan utama benua Australia. Kenaikan permukaan laut ini memaksa masyarakat penghuni wilayah saling terpisah dan mendorong terbentuknya penghuni Indonesia saat ini. Zaman Pleistosen, ketika masih menjadi satu dengan daratan Asia, masuklah pemukim pertama. Jejak atau bukti pertama yang menunjukkan penghuni pertama adalah fosil-fosil Homo erectus manusia Jawa dari masa 2 juta hingga 500.000 tahun yang lalu. Penemuan sisa-sisa manusia Flores atau Homo floresiensis di liang Bua Flores membuka kemungkinan masih bertahannya Homo erectus hingga masa zaman es terakhir. Homo sapiens modern diperkirakan pertama masuk ke wilayah Nusantara sejak 100.000 tahun yang lalu melewati India dan Indochina. Fosil Homo sapiens pertama ditemukan oleh Van Richthofen, anggota tim Du Bois di Wajak dekat campur darat dan tepian Sungai Berantas pada tahun 1889. Yang ditemukan bersamaan dengan fosil tulang tapir yang pada masa kini tidak hidup di Jawa. Fosil dianggap bersamaan ras dengan fosil guanyah yang diperkirakan berusia 40.000 hingga 20.000 tahun atau periode Pleistosen dan menunjukkan fenotip Australomelanesoid. Mereka adalah pendukung budaya kapak primbas atau koper dan termasuk dalam kultur zaman batu atau Paleolitikum. Temuan di Wajak yang pertama kali ditemukan sulit ditemukan penanggalannya. Akan tetapi fosil di Guanyah menunjukkan usia sekitar 40.000 tahun yang lalu. Sedangkan usia fosil di Gua Berahulu, Gunung Kidul, Kepek, dan Pacitan berusia lebih muda sekitar 10.000 tahun yang lalu atau sekitar 10.000 tahun yang lalu. Dugaan ini berasal dari bentuk perkakas yang ditemukan menyertai fosil tersebut. Ya, demikian bahasan
tentang sejarah geologi kepulauan Indonesia pada masa prasejarah. Kurang lebihnya atau banyak salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.